Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpha Story. Bagaimana kabar kalian? Pastinya dong harus sehat dan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Art Knights, Raimi Zenso. Wah, film apaan tuh? Ya udah, ini sinopsisnya. Di mana di daratan Terra bencana alam yang tak diketahui penyebabnya terjadi secara acak di berbagai tempat. Sebagian besar orang tinggal di kota-kota bergerak yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk menghindari bencana alam. Batu sumber energi besar yang tertinggal setelah bencana alam berkontribusi pada kemajuan peradaban, tetapi juga membawa penyakit yang tak tersembuhkan. Orang yang terinfeksi penyakit itu secara bertahap tubuh mereka mengkristal, dan ketika meninggal mereka menjadi sumber infeksi baru. Waduh, kayaknya seru ya. Ya udah, simak kisahnya sampai tuntas. Ciao. Cerita diawali dengan seorang wanita yang bernama Amiya sedang berada di rumah sakit. Dia sedang mengkhawatirkan kondisi seseorang yang terkujur lemas di hadapannya. Dia tak henti-hentinya terus mengucapkan kata doktor, doktor, doktor. Namun tak lama setelah itu, orang yang dia panggil dokter itu sadarkan diri. Lalu dia langsung mengungkapkan betapa rindunya dia karena sudah lama tak berjumpa. Dia juga mengungkapkan rasa kegembiraannya karena dia bisa mengobatinya. Namun si dokter tidak memberikan respon apapun. Dia hanya terdiam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hal itu tentunya membuat Amiya khawatir karena temperatur, tekanan darah, dan lainnya sudah stabil. Seharusnya dari data yang ada, fungsi tubuhnya sudah tidak ada kendala lagi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu Amiya ada laporan urgent dari Kapten Doberman. Terlihat sekelompok militer yang mungkin reunian. Dia memberi perintah mundur tanpa membuat kontak. Mendengar berita itu, Amiya pun kaget dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi reunian di tempat seperti ini. Apa mungkin karena tahu kalau dokter telah siuman? Amiya memperingatkan untuk waspada dan menyuruh semuanya untuk mundur. Lalu scenes berganti, Amiya dan pasukannya sedang bersiaga untuk mempertahankan wilayahnya. Mereka pun mengecek satu persatu ruangan untuk memastikan apakah semuanya clear. Setelah semuanya clear, Amiya membawa pergi sang dokter. Tapi langkah kaki mereka terhenti karena mendengar kabar Kapten Doberman tidak bisa dihubungi. Amiya mengira mungkin Kapten sudah berhadapan dengan reunian. Amiya meminta mereka semuanya untuk terus waspada karena musuh bisa datang kapanpun. Karena kesehatan sang dokter belum pulih 100%, dia terjatuh dengan nafas yang tersengah-sengah. Hal itu membuat Amiya semakin khawatir. Lalu salah satu dari mereka menggendong sang dokter dan meminta tolong untuk sisirkan arena, pastikan aman sampai ke titik penjemputan. Karena mereka tidak tahu di mana persembunyian reunian. Namun kondisi dokter semakin melemah. Amiya terus meyakinkan dia kalau dia bisa bertahan sampai ke titik penjemputan. Namun betapa kagetnya mereka ketika melihat pasukan reunion sedang bersiaga di titik penjemputan. Hal itu membuat Amiya memutuskan untuk beralih ke plan B. Akan tetapi rencana tidak berjalan lancar. Di saat mereka mau pergi, pasukan reunion berhasil menemukan keberadaan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Amiya dan yang lainnya langsung ditodong sambil menanyakan siapa kalian. Kenapa kalian ada di sini? Namun tiba-tiba Doberman datang dan berhasil melumpuhkan pasukan reunion yang menodong mereka. Karena kegaduhan yang terjadi, akibatnya pasukan reunion langsung berlari menuju ke arah mereka. Tapi Doberman ternyata mengetahui jalan tikus dan langsung bergegas menyuruh mereka berlari agar pihak musuh tidak mengetahuinya. Mereka berhasil bersembunyi dari prajurit reunion. Amiya dan Doberman memikirkan cara untuk pergi dari tempat itu. Doberman yang mengetahui informasi prajurit reunion sangat banyak dan bahkan ada yang sudah memasuki jalur bawah tanah. Doberman bingung, mereka seperti mencari sesuatu yang entah apa itu. Yang jelas mereka sudah menganggap dia dan yang lainnya sebagai musuh mereka. Lalu semua rute yang akan mereka pakai sudah dikuasai oleh musuh dan sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari rute baru lagi. Jadi menurut Doberman, cara satu-satunya mereka harus bertarung. Di saat mau mencoba masuk ke PRTS, sang dokter berkata dengan nafas yang terengah-engah jikalau dia tidak mengingat apapun dan bahkan dia tidak mengingat dirinya sendiri.
Mendengar perkataannya, Amiya kaget sekaget-kagetnya sampai dia tidak bisa berkata-kata. Doberman terus menyalahkan Amiya yang tidak bisa menyembuhkan sang dokter. Tapi Amiya dengan rasa optimisnya meyakinkan jikalau dokter bisa ingat kembali walaupun membutuhkan waktu lebih. Tapi di situasi saat ini sudah tidak ada waktu lagi karena mereka semua sedang berada di situasi yang berbahaya. Doberman meminta mereka untuk memikirkan solusi terbaik untuk saat ini. Seins berlanjut, Amiya dan kawan-kawannya berlari di sebuah lorong mencari jalan untuk keluar. Mereka terus waspada memperhatikan semua sudut. Setelah mau sampai ke pintu keluar, Doberman merasa heran karena tidak ada satupun prajurit Reunion. Dia menugaskan pasukannya untuk berpencar memastikan bahwa di area mereka clear. Saat dua orang ingin mengecek area luar, sang dokter tiba-tiba berkata jangan keluar karena di luar berbahaya. Amiya langsung berteriak, "Kembali!" Tapi ternyata telat. Salah satu temannya sudah terkena tembakan panah dan benar saja, prajurit Reunion datang menghampiri mereka. Situasi pun menjadi kacau karena mereka semuanya sudah terkepung dari berbagai sudut. Namun bantuan datang tepat waktu. Tiba-tiba terdengar suara radio dan itu adalah suara dari Kapten Ace. Dia berkata jikalau dia mempunyai granat kejut. Dia meminta untuk Amiya dan kawan-kawan agar menutup mata dan telinga dalam aba-abanya. Lalu Ace melemparkan granat itu. Di saat granat itu meledak, di saat itulah Ace menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya mereka semua berhasil selamat. Karena salah satu dari mereka ada yang terluka, Amiya langsung mengobatinya. Setelah mengobatinya, Amiya kembali meyakinkan dokter untuk mengingat kembali. Dia memberitahu cara untuk login ke PRTS dengan cara menggunakan sidik jari. Namun Amiya tidak meminta sang dokter untuk mengingat semuanya. Dia meminta untuk mencoba mengingat pelan-pelan. Doberman datang lalu memberitahukan kalau rute rahasia aman. Dia meminta untuk semuanya bersiap-siap karena mereka akan pergi 10 menit lagi. Ace datang menghampiri dokter dan Amiya. Dia berkata, jikalau dia sudah mengetahui amnesia yang dialami oleh sang dokter. Dia meminta untuk jangan terlalu dipikirkan, yang penting kondisinya sehat. Jika nanti sampai Rhodes, mari berbincang lebih banyak. Ace memberitahukan informasi dari tim pengintai Reunion sudah memberontak di sepenjuru kota, menjarah hingga tindak anarkis. Amiya menjelaskan kepada dokter kalau yang menyerang mereka adalah kelompok Reunion Movement. Mereka adalah kelompok teroris yang beranggotakan penderita penyakit yang bernama Oripeti. Awalnya mereka hanya melakukan protes diskriminasi dan hanya menuntut pembelaan pada diri mereka sendiri. Tapi mungkin kesabaran mereka habis dan mulai mengamuk. Padahal mereka pasti tahu bahwa pemerintah Ursus tidak akan berdiam begitu saja. Mungkin karena pasukan Ursus belum meredakan kericuhan menjadi salah satu alasannya. Di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar suara prajurit Reunion yang datang. Karena pasukannya terlalu banyak, Doberman meminta mereka untuk menghindarinya saja. Doberman meminta teman-temannya untuk keluar dari pintu belakang. Di saat mereka berlari, Amiya melihat seorang ibu dan anaknya sedang berlari di seberangnya dan mengarah ke arah prajurit Reunion. Amiya langsung berteriak mencegahnya, tapi teriakannya tidak terdengar. Saat dia ingin berlari menyelamatkan ibu tersebut, dia dicegah oleh Doberman karena menghadapi mereka secara terang-terangan hanya akan menambah korban saja. Doberman meminta Amiya untuk memahami situasinya, karena untuk saat ini menyelamatkan diri masing-masing lebih penting. Doberman dengan kesalnya mengingatkan Amiya, jikalau dia adalah pemimpin Rhodes, sebagai pemimpin pikirkanlah mana yang lebih diprioritaskan. Di saat situasi sedang tegang dan emosional, tiba-tiba terdengar suara login akses berhasil dari PRTS yang dipegang oleh dokter. Tentunya hal itu membuat Amiya dan yang lainnya kaget dan langsung melihat ke arah sang dokter. Dokter berkata kalau ibu dan anak tadi bisa ditolong. Dia langsung meluncurkan 2 drone untuk menggunakan PRTS yang dia pegang untuk melihat posisi musuh. Namun Doberman dan Ace ragu karena dia sedang amnesia. Tapi Amiya percaya kepada kemampuan kepekaan observasi dan evaluasi milik dokter bisa menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Hingga akhirnya Doberman dan yang lainnya mempercayakan semuanya kepada sang dokter. Lalu dokter mengambil alih kepemimpinan. Serangan kali ini dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama menjatuhkan bom dari drone yang membuat prajurit Reunion ketar-ketir lalu disusul dengan sergapan dari 3 orang pasukannya yang turun dari atas gedung. Fase kedua,
Dengan kekuatan sihirnya, Amiya menembak satu persatu prajurit Reunion dari atas gedung. Fase ketiga, Doberman dan 2 orang lainnya menghalangi prajurit Reunion yang mau naik ke atas gedung. Fase keempat, Ace dan 3 orang lainnya lompat dari atas gedung lalu menyelamatkan ibu dan anaknya. Akhirnya berkat arahan dari dokter, mereka berhasil mengalahkan prajurit Reunion dan berhasil menyelamatkan ibu dan anaknya. Tapi sang ibu malah ketakutan melihat Amiya dan yang lainnya. Karena ia melihat tanda di tangan Amiya, dia berkata kalau mereka semua kaum rantus. Lalu dia pun pergi berlari meninggalkan Amiya dan yang lainnya. Akhirnya Amiya dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya. Dokter menggunakan drone untuk mencari jalan yang aman untuk mereka lalui. Sampailah mereka semua di depan sebuah terowongan. Ace masuk terlebih dahulu untuk memastikan area itu aman. Di sisi lain, Amiya sedang mengobrol dengan dokter. Dia menjelaskan kenapa ibu tadi menghindari mereka. Sama halnya dengan Reunion, dia dan yang lainnya juga terjangkit oleh penyakit kronis yang sangat menular. Tubuh mereka akan perlahan mengkristal hingga akhirnya pecah dan bertaburan ke udara. Sampai saat ini obatnya masih belum ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang masih sehat tidak berani mendekati mereka. Tapi Rhodes Island sedang mencari solusi supaya kaum rantus bisa hidup berdampingan. Ia menyelesaikan segala masalah yang ditimbulkan oleh Oripati dan tugas mereka sekarang adalah mencari vaksin Oripati dan menumpas akar permasalahannya. Oleh karena itu, Amiya dan yang lainnya membutuhkan dokter. Karena sebelum amnesia, sang dokter adalah ahli terkemuka yang berdedikasi dalam memberantas Oripati. Obrolan mereka terpotong karena Ace memberitahu kalau situasi sudah clear. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Scene berganti dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang melihat sebuah berita terkini di televisi yang memberitakan respon sigap dari Ursus. Kericuhan di Chernobog mulai terkendali. Sebagian besar pelaku pemberontak telah dibekuk dan kondisi sudah diperkirakan aman. Namun seluruh warga dianjurkan tetap di rumah, menunggu pernyataan langsung dari tentara Ursus. Mendengar berita itu, orang tersebut marah lalu melemparkan sesuatu yang membuat seisi ruangan itu seketika terbakar api. Di sisi lain, Ace dan yang lainnya sedang berjalan di tengah-tengah hutan. Kemudian, Ace mendengarkan berita yang sama seperti yang diberitakan di televisi tadi melalui radionya. Namun Ace tahu kalau berita itu adalah berita palsu. Bahkan dia yakin kalau pihak Reunion mengancamnya dari balik layar. Melihat Amiya yang sedang merasa kecewa, Doberman mengingatkan dia kembali jikalau prioritas mereka sekarang membawa dokter ke Rhodes. Di tengah perjalanan mereka, dokter tiba-tiba berhenti dan menyadari sesuatu. Kabut yang turun semakin tebal. Seketika mereka semua langsung waspada. Benar saja ternyata ada drone di atas mereka. Drone tersebut langsung menembakkan peluru ke arah mereka. Beruntungnya mereka semua berhasil menghindari tembakan itu. Tapi Amiya sadar kalau tembakan tersebut hanya sebuah pengalihan agar mereka berpencar. Kabut yang turun sangat tebal sehingga mereka tidak bisa melihat apapun. Amiya kaget karena dokter tidak ada bersamanya. Di sisi lain ternyata dokter tertangkap oleh salah satu prajurit Reunion yang bernama Crown Slayer. Dengan menodongkan pisau di lehernya, Crown Slayer mendesak dokter untuk memberikan semua informasi yang dia tahu. Dokter pun menjawab kalau dia tidak mengetahui apapun. Crown Slayer terus mendesak bahkan dia menahan pisaunya lebih dalam lagi. Namun tiba-tiba Mephisto datang. Mephisto memperingati Crown Slayer kalau ini adalah wilayahnya. Kalau ingin berburu, kenapa dia tidak melapor dulu kepadanya? Lalu dia pun menyuruh Crown Slayer untuk pergi dari wilayahnya. Crown Slayer dan prajurit Reunion pun beranjak pergi meninggalkan wilayah itu. Karena kabut sudah menghilang, Amiya melihat dokter tergeletak di hadapan Mephisto. Amiya dan yang lainnya langsung bergegas menghampirinya. Kemudian mereka meminta Mephisto untuk menjauh dari sang dokter. Akan tetapi Mephisto malah bersikap baik. Ia menyapa mereka semua dan meminta maaf karena kelancangan Crown Slayer. Mephisto mengatakan kalau dokter baik-baik saja, lalu mempersilahkan dokter untuk bergabung kembali bersama Amiya dan yang lainnya. Namun setelah semuanya berkumpul kembali, disinilah masalah baru saja dimulai. Ternyata Mephisto mengajak mereka semua untuk bermain dengannya. Doberman meminta Amiya dan yang lainnya untuk pergi. Biarkan dia sendiri yang akan meladeni Mephisto. Akan tetapi, para pasukan Reunion tiba-tiba muncul mengepung mereka. Setelah Mephisto membeberkan semua informasi yang dia punya mengenai rencana Regus Silence,
Mephisto merasa sangat tertarik dengan dokter yang terbebaskan dari sarkofagus. Mephisto pun berubah pikiran. Dia meminta Amiya dan yang lainnya untuk menyerahkan dokter kepadanya. Namun jelas saja Amiya langsung menolak tawaran tersebut. Mephisto menyayangkannya karena jika sang dokter diserahkan kepadanya, dia akan membebaskan mereka semua. Tetapi karena Amiya menolaknya, maka permainan Mephisto pun akan segera dimulai. Dengan aturan yang sangat sederhana, yaitu pasukan Reunion akan mencabik-cabik mereka semua, dan jika mereka bisa mengalahkan pasukan Reunion dan bertahan hingga akhir, merekalah pemenangnya. Amiya sangat emosi karena katastrof akan segera terjadi. Namun Mephisto, si bocil albino ini, memang psikopat dan gak ada otak. Dia berpikir kalau saat katastrof mendekat adalah waktu yang sempurna untuk berpesta. Emang psikopat parah ini bocil albino. Singkat cerita, setelah game dimulai, Ace dan yang lainnya nampak menggunakan bom asap untuk menutupi pandangan. Namun Mephisto seolah bisa melihat dari balik asap yang tebal itu dan terus memberikan komando untuk menyerang. Ternyata beberapa pasukan tumbang karena serangan barusan. Namun setelah Mephisto melihatnya baik-baik, jumlah pasukan Rhodes Island di hadapannya itu telah berkurang. Mephisto langsung menyadari rombongan Amiya yang kabur ke sisi lain. Dia langsung menyuruh G3 untuk mengejar mereka. Di tengah pelariannya, Amiya dan yang lainnya diserang oleh pasukan yang mengejarnya. Mereka pun berada di situasi yang kurang enak. Pasukan Reunion berhasil mengepung mereka. Dan ketika mereka sudah berada di ujung tanduk, tiba-tiba salah satu pasukan Reunion itu terpental jauh. Ternyata sosok wanita bertameng datang bersama dengan banyak pasukannya. Wanita itu kemudian mengenalkan dirinya kepada dokter sebagai kesatria Askara Kazimierz dan dirinya bernama Neil. Singkat cerita, Neil maju dan bertarung melawan pasukan Reunion. Tanpa disangka dia berhasil menumbangkan pasukan Reunion dengan seorang diri. Bahkan dia menganggap pasukan Reunion yang ada di hadapannya saat ini jauh lebih lemah daripada yang dia hadapi di kota. Lalu setelah Neil menekan Mephisto, si bocil albino, dengan berbagai dosa yang telah diperbuat olehnya, Mephisto merasa muak dan memberitahukan seseorang yang bernama Faust untuk membungkam mulut Neil. Dengan sigap, Neil berhasil menahan serangan yang entah datang dari mana. Mephisto yang melihatnya pun terkejut bukan main. Setelah kejadian itu, Neil memberitahukan kepada pasukannya kalau ada penembak jarak jauh. Ia meminta mereka untuk mengeluarkan bom asap. Hal itu dilakukan agar pandangan penembak jarak jauh itu terganggu. Lagi dan lagi Mephisto menyuruh penembak jarak jauh itu untuk menembak sekali lagi. Dan insting dan kekuatan Neil tidak bisa diremehkan begitu saja. Sekali lagi dia menahan tembakan itu dengan tamengnya. Singkat cerita, Mephisto memberitahu Faust bahwa Tallulah akan menguasai menara komando Chernobog. Dirinya juga berniat untuk menemui Tallulah dan Mephisto meminta Faust untuk melacak jejak pasukan Rhodes Island. Dengan senyum psikopatnya, Mephisto menyerahkan pasukan Amiya dan teman-temannya kepada Tallulah. Di sisi lain, Amiya dan yang lainnya telah tiba di sebuah gedung yang sudah tak berpenghuni. Salah seorang pasukannya mengetahui tempat yang mereka singgahi itu. Amiya rupanya juga sadari tempat tersebut juga ada klinik Azazel. Lalu Amiya memberitahukan semua mengenai klinik tersebut kepada dokter, yang dimana klinik itu adalah klinik ilegal karena telah dijadikan tempat untuk mengobati para pengidap oripati secara rahasia. Setelah menjelaskan semuanya, Amiya nampak kesakitan karena sedikit terluka akibat pertarungan tadi. Neil yang ada di hadapannya langsung meminta operator medis untuk menolong Amiya. Lalu ketika Amiya lagi diobati, Amiya diminta untuk mengangkat kedua tangannya. Operator medis itu menggunakan alat yang bernama ARTS. Dokter yang kebingungan, dia berlutut dan terus memperhatikan ARTS itu. Melihat dokter yang kebingungan, Doberman langsung menjelaskan konsep ARTS itu. Dia memberitahu biji mineral yang berada di dalam alat itu bernama originium dan dari situlah sumber kekuatannya. Hanya orang-orang yang dikaruniailah yang bisa memakai ARTS dengan biji tersebut, dan kekuatannya pun tergantung dari penggunanya. Saints berpindah di kota yang sekarang memiliki pemandangan yang mencekam. Amiya dan pasukannya mengendap-endap untuk menghindari pertarungan. Lalu mereka pun tiba di titik pertemuan mereka dengan tim scout. Namun tempat itu kosong, mereka tidak menemukan tim scout dan pasukannya dimanapun. Doberman langsung bertanya kepada dokter apakah ini adalah jebakan dari musuh. Namun dokter sedang sibuk dengan peringatan sumber panas dari arah belakang mereka. Setelah Neil pergi untuk memeriksa area,
Doberman meminta mereka semua untuk diam di tempat dan tetap waspada. Akan tetapi, ide tersebut adalah ide yang sangat buruk untuk mereka semua. Dokter meminta mereka semua untuk segera lari. Dan tiba-tiba, datang bola api yang sangat besar ke arah mereka. Melihat itu, Neil sepertinya mengetahui sesuatu soal Ars itu dan Ace pun mengatakan kekuatan Ars itu jauh lebih mengerikan dari yang ada di data. Doberman pun memberitahukan bahwa itu adalah ulah dari sang tiran Reunion. Amiya mengetahui kalau itu adalah Tallulah, dia pun langsung menyuruh teman-temannya untuk mencari rute evakuasi. Ia meminta dokter untuk memberikan perintah. Namun tak lama kemudian ada tembakan api lagi. Namun tembakan itu mengarah ke arah bangunan, sehingga membuat kebakaran. Di tengah kobaran api itu terdengar langkah seseorang. Ternyata efek tembakan api itu membuat pasukan Amiya tidak sadarkan diri. Di tengah pasukan Amiya tidak sadarkan itu, ada suara dari seseorang yang berkata seharusnya mereka berpihak kepadanya. Kemudian Amiya tersadar dan perlahan membuka matanya. Dia melihat pasukan Reunion yang banyak di hadapannya. Lalu wanita yang berada di depan pasukan Reunion itu berniat menyudahi semua hal yang ada, di mana menurutnya perasaan para pasukan Rhodes Island tidak akan tersampaikan dan impian naif mereka tidak akan pernah terwujud. Scenes berganti dengan memperlihatkan Amiya seorang diri sedang menahan serangan dahsyat dari Tallulah. Amiya tetap tegak berdiri demi melindungi semua pasukannya. Meski diminta berhenti oleh Neil, namun Amiya tidak mau mendengarkan perkataannya. Dia bahkan meminta semuanya untuk kabur. Tentu saja mereka semua menolaknya. Doberman memperingati jika Amiya terus memaksakan diri, maka cincinnya akan hancur atau dengan kata lain, dirinya akan auto meninggoy. Namun, Amiya masih keras kepala seolah-olah dia sudah mengorbankan dirinya sendiri. Amiya yang sudah tak kuat lagi tertunduk lesu. Akan tetapi, dokter meminta semuanya untuk menyerang Tallulah. Tapi serangan itu terlihat sia-sia karena Tallulah mempunyai perisai yang kasat mata di sekelilingnya. Mau itu serangan jarak jauh, menengah, bahkan jarak dekat sekalipun tidak mempan kepadanya. Doberman yang menghampiri Amiya merasa curiga ada sesuatu karena Tallulah yang tiba-tiba menghentikan serangannya. Di tengah mereka yang hendak mundur dengan bantuan dokter, namun di saat yang bersamaan mereka melihat ke arah langit dan ternyata hujan meteor turun memporak-porandakan area dengan jangkauan yang luas. Serangan hujan meteor itu membuat pasukan Amiya ketakutan bukan main. Di tengah kepanikan dan teriakan, Amiya meminta semuanya untuk tetap di dekatnya. Ternyata Amiya yang terus berjuang melindungi pasukannya dengan menggunakan kekuatannya menahan meteor yang jatuh dari langit. Tapi di saat yang bersamaan, Amiya menoleh ke arah Tallulah yang sedang sadisnya Tallulah membunuh pasukannya sendiri. Amiya yang menyaksikannya seolah tidak percaya dengan kekejaman Tallulah. Amiya yang sudah lemah pun tumbang dan melepaskan perisainya. Di saat Amiya yang sudah mencapai batasnya, Tallulah langsung bersiap-siap untuk menyerangnya. Namun ternyata Ace lompat ke depan dan menahan serangan dari Tallulah. Ace pun meminta Amiya untuk membawa dokter pergi. Bahkan beberapa pasukan yang sudah tersungkur di tanah memintanya untuk pergi juga. Namun tak lama setelah itu, Ace menghubungi mereka lewat radio. Dia berkata tidak usah mengkhawatirkannya. Ace meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Ace pun mengandalkan Doberman untuk mengomandoi ke depannya. Doberman pun menyadari jikalau itu adalah kata-kata perpisahan dari rekan seperjuangannya. Singkat cerita, setelah Amiya tersadar, dia melihat Doberman yang sedang menasehati Neil mengenai kesatria askari yang harus menjadi cahaya dan membimbing semua orang. Neil pun memahaminya dan berniat tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka. Amiya kemudian bertanya mengenai Ace dan yang lainnya kepada dokter. Dokter terdiam tidak mengucap sepatah kata pun. Melihat dokter yang terdiam membuat Amiya paham dengan apa yang sudah terjadi. Meski sangat khawatir, namun Amiya meyakinkan diri kalau Ace dan yang lainnya akan menyusul mereka. Akan tetapi kenyataan dan bayangan adalah dua hal yang saling bertentangan. Terlihatlah Ace yang masih menahan serangan Tallulah, walaupun sudah tidak bisa berdiri tegak lagi. Namun di sisi musuh, Mephisto dan banyak anggota Reunion yang lainnya sudah berkumpul. Di posisi Amiya dan yang lainnya, ternyata ada seorang gadis yang berhasil mengejar mereka bersama 4 bawahannya. Gadis itu bernama Wei. Bukannya menangkap atau menyerang setelah memberitahukan tujuan mereka adalah dokter, Wei dan pasukannya pun mundur dari sana dan membiarkan Amiya dan yang lainnya lolos. Hal itu membuat Amiya dan yang lainnya terkejut karena Wei dan pasukannya mundur begitu saja.
Akan tetapi Doberman merasa mereka akan merencanakan sesuatu. Di sisi lain ternyata Ace yang ternyata masih hidup dan sedang membangunkan salah satu anak buahnya, bawahannya itu menanyakan teman-temannya yang lain. Lalu Ace memberitahukan kalau hanya mereka yang selamat. Ace mengkhawatirkan anak buahnya yang terluka itu. Lalu dia memberikan pertolongan pertamanya. Akan tetapi dia menyadari kalau Ace kehilangan tangan kirinya, tapi Ace menenangkannya jikalau dia masih punya satu tangan lagi. Lalu anak buahnya itu menyuruh Ace untuk lari. Tapi Ace tidak menghiraukannya karena ini semua belum berakhir. Dia masih harus mengulur waktu sampai Amiya dan yang lainnya sampai di titik penjemputan. Singkat cerita, Amiya dan yang lainnya berkumpul untuk membahas misi selanjutnya. Berdasarkan analisis, tujuan reunion berikutnya adalah ke Lungmen. Meski tidak sekejam Chernobog, namun Lungmen juga kurang ramah untuk orang yang terinfeksi. Doberman memberitahukan kalau Dr. Kalsit telah pergi ke Lungmen dan membuat kesepakatan dengan perwakilan kota. Jika sudah disetujui, maka mereka bisa langsung bergerak ke arah kota. Oleh karena itu, Amiya dan dokter ditugaskan untuk pergi ke Lungmen. Mereka hendak membantu Dr. Kalsit membuat kesepakatan. Setelah disepakati, misi selanjutnya adalah menyelidiki aktivitas reunion di Lungmen. Doberman memberitahukan jikalau dia dan Neil juga akan melakukan misi ke tempat lain. Lalu, Amiya memohon kepada dokter dan meminta untuk bekerja sama lagi. Cerita dimulai dari Amiya dan dokter yang baru saja tiba di kota Lungmen. Mereka disambut oleh pimpinan dari pasukan keamanan Lungmen, yaitu Chen. Chen terlihat marah karena mereka berdua terlambat 14 menit dari waktu yang ditentukan. Ketika Chen akan menunjukkan jalan ke tempat Wei yang merupakan presiden Lungmen, tiba-tiba salah satu prajurit LGD melaporkan tentang seseorang infected yang tidak mau dikarantina oleh pihaknya. Chen lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, lalu meminta dokter dan Amiya untuk mengikutinya ke tempat Wei Yenwu. Amiya dan dokter akhirnya sampai di tempat Wei Yenwu. Dr. Kalsit yang sudah berada di sana lalu menjelaskan tentang situasi yang dia alami Lungmen saat ini. Ia menyimpulkan bahwa LGD tidak akan mampu menangani pengungsi dari Chernobog, termasuk anggota reunion. Menurutnya, orang yang paling tepat untuk menangani infected adalah infected itu sendiri. Lalu Chen dengan tegas menolak kesimpulan Kalsit. Dia merasa kalau masalah Lungmen harus diselesaikan oleh orang Lungmen juga. Dia juga tidak setuju dengan ide untuk bekerja sama dengan organisasi infected. Lungmen sendiri dengan sengaja mendiskriminasi para infected di negaranya. Walaupun tidak se-ekstrim Ursus, tidak hanya menolak ajakan kerjasama, Chen juga menolak untuk memberikan informasi apapun kepada Rhodes Island. Wei Yenwu kemudian meminta Chen untuk mereview dan mempertimbangkan kemampuan bertarung Rhodes Island. Lalu dengan cepat dan tegas Chen menyimpulkan bahwa dari segi strategi, LGD lebih baik daripada Rhodes Island untuk menyelesaikan masalah infected dan reunion. Kalsit kemudian meminta Amiya untuk menjelaskan tentang bagaimana reunion mengambil alih Chernobog hanya dalam kurun waktu 1 hari. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Amiya, Wei Yenwu dan Chen akhirnya ragu lagi dengan kemampuan para operator Rhodes Island. Akan tetapi, Wei Yenwu tetap merasa bekerja sama dengan organisasi berisi infected seperti Rhodes Island untuk mempertahankan Lungmen itu terlalu baik untuk Rhodes Island. Jadi, Wei Yenwu memberikan 2 tugas yang harus diselesaikan Rhodes Island agar mendapatkan kepercayaan para petinggi Lungmen. Tugas pertama adalah menekan ancaman dari reunion. Hal ini termasuk membantu mencari infected yang tidak teridentifikasi oleh LGD. Perlu juga diingat bahwa infected tidak boleh berjalan leluasa di Lungmen. Jadi para operator Rhodes Island harus berhati-hati. Rhodes Island juga harus mematuhi perintah dan arahan dari Chen selaku ketua LGD. Tugas kedua akan diberikan setelah Rhodes Island menyelesaikan tugas pertama. Di tempat lain, tepatnya di daerah kumuh di pinggir kota Lungmen, seorang gadis pengungsi Ursus bersama beberapa anak-anak bersembunyi di sebuah gang kecil. Gadis pengungsi Ursus itu bernama Misa. Dia memberikan boneka beruang sebesar genggaman tangan hasil buatan sendiri kepada anak-anak pengungsi itu sebagai jimat pelindung. Sementara itu, aslinya Misa saat ini sedang dikejar oleh seseorang. Dia merasa akan berbahaya bagi anak-anak ini jika dia harus bersama dengan mereka. Jadi Misa memutuskan untuk pergi meninggalkan anak-anak pengungsi tersebut. Scene kembali ke Amiya dan dokter.
Untuk menjelaskan misi yang diberikan Wei Yanwu, Rhodes Island telah bekerja sama dengan Penguin Logistik yang mengirimkan dua operatornya, yaitu Exusia dan Texas. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan organisasi Black Steel yang mengirimkan Franka dan Linscarm untuk membantu Amiya dan dokter. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Exusia. Tempat tersebut seperti labirin karena terdiri dari banyak sekali gang. Hal itu membuat Amiya dan yang lainnya kesusahan untuk menemukan lokasi yang diberitahukan oleh Exusia. Di perjalanan, Amiya lalu melihat dari kejauhan ada seseorang yang menarik lengan anak kecil dengan kasar. Anak kecil itu pun menangis sambil memanggil nama Misa. Sedangkan orang dewasa itu bersikeras agar anak kecil itu memberitahu lokasi Misa. Lalu Amiya dengan cepat menolong anak kecil itu. Dia mengeluarkan Originium Arts-nya sebagai peringatan. Orang dewasa itu bukanlah infected, tapi dia lari ketakutan setelah melihat Arts Amiya. Anak kecil itu pun berterima kasih kepada Amiya dan segera pergi ke tempat yang lebih aman. Linscarm tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Chen meminta agar tim Amiya mencari seorang gadis Ursus. Berambut putih pendek tingginya sekitar 145 cm, gadis itu bernama Misa. Kemudian meminta mereka untuk menyerahkannya ke pihak LGD. Beberapa saat kemudian, tim Amiya yang sedang menuju tempat Exusia tidak sengaja bertemu Misa di dalam sebuah gedung. Mereka pun merayu Misa untuk mengikuti mereka ke tempat yang lebih aman. Misa yang tak punya pilihan akhirnya mengikuti Amiya. Setelah mereka semua sampai di tempat Exusia, Amiya melapor kepada Chen bahwa misinya telah selesai. Mereka akan menyerahkan Misa ke pihak LGD menggunakan rute tercepat untuk keluar dari daerah Kumuh Lungmen. Amiya lalu memanggil Exusia untuk menentukan rute mana yang paling aman. Franka ternyata tidak begitu suka dengan sifat Exusia. Dia langsung menghela napasnya ketika Exusia datang. Exusia menunjukkan rute tercepat dan teraman. Namun ternyata musuh telah mengepung gedung ini dan bersiap untuk menyerang. Amiya dan yang lainnya terkejut dan langsung bersiap-siap untuk bertarung. Ternyata musuh yang mengepung mereka semua adalah para anggota dari Reunion. Setelah berjuang, akhirnya Amiya dan yang lainnya berhasil lolos dari sergapan Reunion. Mereka kabur ke arah rute yang ditunjuk Exusia. Akan tetapi jika mereka terus diburu oleh prajurit Reunion, maka Reunion akan berhasil mengejar mereka. Namun ternyata Exusia memiliki rute pelarian lainnya. Ia pun berkata, jikalau rute ini tidak akan pernah terfikirkan oleh para Reunion. Tetapi sebelum itu dia harus mengkonfirmasi kebenaran itu. Jadi Exusia pergi terlebih dahulu untuk mengecek rute tersebut. Dia pun menyarankan Amiya untuk memanggil Texas. Misa lalu bertanya ke Amiya tentang kemana mereka akan membawanya. Lalu Amiya menjawab dia akan dibawa ke pihak LGD untuk perlindungan. Misa pun marah, dia tahu bagaimana LGD memperlakukan infected. Ia berkata, Lungmen terkenal dengan perlakuannya terhadap infected yang lebih kejam dari perlakuannya kepada kriminal. Lalu Amiya menjelaskan bahwa dia tidak berniat seperti itu. Tetapi Misa tidak puas dengan jawabannya dan hanya diam. Lalu akhirnya Texas datang. Ketika dia membongkar barang di luar gedung, dia melihat beberapa anggota Reunion berjalan di dekat gedung. Texas tanpa ragu memanggil anggota Reunion tersebut. Dan bodohnya, mereka benar-benar datang menghampiri Texas. Lalu Texas menghajar mereka semua hingga pingsan. Lalu melaporkan tentang kejadian tersebut ke Amiya yang berada di dalam gedung. Tiba-tiba pasukan Reunion bermunculan di sekitar gedung. Untungnya Texas mendapatkan konfirmasi dari Exusia mengenai rute pelarian telah clear. Namun tiba-tiba salah satu petinggi Reunion yang bernama Skill Setter muncul dan menghadang mereka. Target Skill Setter ternyata adalah Misa. Lalu Misa pun bertanya beberapa kali kepada Skill Setter tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun Skill Setter tidak menjawabnya. Namun tidak disangka Skill Setter membiarkan Amiya dan yang lainnya kabur. Amiya dan yang lainnya sampai ke tempat yang disarankan Exusia. Itu adalah sebuah gedung dengan tangga bergambar logo Penguin Logistik. Lalu ketika mereka sampai di atas gedung, Exusia menjelaskan rencananya yaitu melompat dari gedung ke gedung sehingga mereka bisa keluar dari daerah Kumuh Lungmen. Semua merasa rencana itu sangatlah gila, tapi mereka memakluminya karena memang sifat Exusia yang nekat dan tidak ada pilihan lain lagi. Singkat cerita, mereka bisa meloloskan diri dari pasukan Reunion bawaan Skill Setter dengan cara gila tersebut. Misa tiba-tiba merasa pusing. Amiya bertanya apakah dia infected, lalu Misa berkata, ia tidak mengetahuinya. Tapi Amiya melihat tanda aneh di kakinya. Namun sebelum ia memperlihatkan tanda itu, Misa tiba-tiba jatuh pingsan. Mereka pun akhirnya berhenti sejenak dan beristirahat sembari menunggu Misa kembali sadar.
Ketika Misa telah sadar, Amiya dan yang lainnya sedang berbincang-bincang tentang keadaan Misa. Amiya menjelaskan bahwa keadaan Misa sangatlah gawat. Misa harus segera dibawa ke Rhodes Island untuk pengobatan, karena kalau tidak penyakitnya akan mengancam nyawanya. Exusia dengan polosnya bertanya apakah Misa akan segera meledak. Texas yang berada di sampingnya langsung memukul kepala Exusia dengan keras. Lalu Franka berkata keras pada Exusia bahwa jika suatu hari dia akan meledak. Exusia langsung meminta maaf kepada Franka. Lalu Amiya dan yang lainnya kemudian berbincang tentang mengapa Reunion lebih memilih untuk mempercayai Tallulah dibandingkan Rhodes Island. Lalu Franka berkata Amiya terlalu baik untuk menipu para infected, karena itulah banyak orang yang lebih memilih untuk bergabung dengan Reunion. Misa yang sudah sadar lalu berdiri dan dengan tegas mengatakan bahwa dia mempercayai Amiya. Semuanya terkejut melihat Misa. Lalu Amiya berterima kasih dan berjanji bahwa Rhodes Island akan memperlakukan Misa dengan baik di sana. Amiya dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya mereka berhasil keluar dari daerah kumuh Lungmen dan bertemu dengan Chen. Chen lagi-lagi marah ke Amiya karena mereka terlambat dari waktu yang ditentukan. Lalu Amiya pun menjelaskan bahwa saat dalam perjalanan mereka diserang beberapa kali oleh pasukan Reunion. Chen tidak memberi tanggapan apapun. Dia langsung memberikan perintah ke bawahannya untuk membawa Misa ke dalam perlindungan LGD. Sebelum berpisah, Misa meminta Amiya untuk menjaga anak-anak pengungsi yang sekarang berada di daerah kumuh Lungmen. Lalu Amiya pun menyetujuinya dan menyambut Misa ke Rhodes Island. Dia juga meminta Misa untuk suatu saat mengajarinya cara membuat boneka beruang. Lalu mereka berdua akhirnya berpisah. Amiya memberitahu Chen bahwa kondisi Misa sangatlah mengkhawatirkan. Dia meminta agar setelah Lungmen menyelesaikan urusannya dengan Misa, Amiya ingin Misa untuk segera dipindahkan ke Rhodes Island agar Misa bisa menerima pengobatan. Lalu Chen pun menyetujuinya dan berjanji akan memberitahukan permohonan Amiya kepada Wei Yenwu. Exusia dan Texas berpisah dengan Amiya. Mereka akan menunggu perintah selanjutnya karena sudah tidak ada lagi Reunion yang mengejar Amiya. Di sisi lain, Crown Slayer melapor ke Tallulah bahwa persiapan untuk menyerang Lungmen telah selesai. Crown Slayer bertanya kepada Tallulah kenapa dia sangat senang dengan strategi yang ada untuk menyerang Lungmen. Tallulah menjelaskan bahwa dia datang ke Lungmen bukan hanya sekedar untuk mengembalikan semuanya yang telah diambil dari para infected. Dia juga ingin membuat orang itu membayar segala hal yang telah dia lakukan. Setelah itu perkataan Tallulah menjadi sedikit membingungkan. Dia seperti berbicara sendiri dan berbicara dengan seseorang di saat bersamaan. Tallulah berkata, "Di atas itu semua, tidakkah kau berpikir bahwa semuanya menjadi semakin menarik? Tidakkah kamu setuju, Tallulah?" Crown Slayer hanya terdiam melihat keanehan itu. Kembali ke Amiya dan para operatornya, ternyata di daerah kumuh Lungmen, pasukan Reunion semakin lama semakin banyak. Amiya dan yang lainnya bertugas untuk menjaga wilayah itu mulai terdesak hingga akhirnya Skill Setter muncul kembali. Lalu Skill Setter bertanya ke Amiya apakah dia menyerahkan Misa ke Lungmen. Amiya menjawab bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Skill Setter. Skill Setter marah, dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Amiya dan para operatornya. Walaupun Reunion menyerang mereka bertubi-tubi, Amiya dan yang lainnya masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Skill Setter. Walau begitu, ternyata masih banyak anggota Reunion lain yang bersembunyi di balik dinding. Mereka semua sudah bersiap-siap untuk melakukan penyergapan. Shen berpindah ke Chen dan Misa. Misa meminta Chen untuk melindungi anak-anak infected yang ada di daerah kumuh Lungmen. Chen berkata kalau tugas mereka hanyalah melindungi Lungmen. Infected tidak dianggap sebagai masyarakat Lungmen. Dia tidak memiliki kewajiban untuk berjanji kepada Misa tentang apapun. Tapi dia akan melakukan tugasnya, lagi pula itulah yang selalu dilakukannya. Chen bertanya apakah Misa atau mengapa Lungmen mencari dirinya. Misa tidak begitu yakin, tetapi kemungkinan besar itu karena orang tuanya. Ternyata ayah Misa adalah seorang peneliti dan tokoh politik yang penting di daerah Cernobog. Karena itulah Lungmen tidak bisa membiarkan Misa diambil oleh Reunion. Tanpa Chen dan Misa sadari, Wei, salah satu petinggi Reunion, melihat Chen dan Misa dari kejauhan. Dia sudah memiliki rencana yang sangat menarik di tangannya, dan dia ingin semua orang untuk ikut dalam rencananya itu. Di saat yang bersamaan, Amiya dan para operatornya sedang dipojokkan oleh pasukan Skull Setter. Skull Setter bahkan maju sendirian menghadapi Amiya dan Nitschkamp. Tidak ada yang tahu sampai kapan keadaan ini akan terus berlanjut.
Lalu, salah satu bawahan Skullsetter melapor bahwa Wei telah berhasil mengambil kembali Misa. Mendengar itu, Skullsetter memerintahkan bawahannya untuk memberikan sinyal berupa asap kepada Talilah. Setelah itu, Skullsetter dan pasukannya pun mundur dari medan perang meninggalkan Amiya dan operatornya. Amiya dan yang lainnya merasa kebingungan, merasakan sesuatu yang aneh dengan tindakan Reunion yang tiba-tiba mundur. Karena hal itu membuat Amiya khawatir dengan keadaan Chen dan Misa. Amiya pun memerintahkan kepada operatornya untuk pergi mengecek keadaan Chen dan Misa. Ternyata, Chen dan LGD sedang kesulitan bertarung dengan pasukan Reunion bawahan Wei. Chen bertanya pada bawahannya tentang bala bantuan dari Special Operation Division yang masih belum kunjung datang. Ternyata mereka sedang terlambat akibat ulah dari Wei yang menahan mereka seorang diri. Ternyata setelah Wei berhasil menculik Misa dari Chen, ia segera menyerahkan Misa kepada salah satu bawahannya untuk diserahkan kepada Skullsetter. Scene diawali dengan Misa yang sedang bermimpi bersama Amiya. Di dalam mimpinya, Amiya berkata kepadanya kalau Rhodes Island akan selalu menantikan kedatangannya. Hal itu membuat ia terkejut dan bangun dari tidurnya. Ia kebingungan karena dia tiba-tiba berada di suatu ruangan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba salah satu prajurit Reunion yang bernama Ivan masuk ke dalam dan Misa pun terkejut. Ternyata Misa dibuat semakin terkejut karena respon dari Ivan sangat ramah sekali. Dia yang tadinya ketakutan pun menjadi tenang. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Skullsetter masuk dan menyuruh Ivan untuk berpatroli. Dan kini di dalam ruangan itu tersisa Misa dan Skullsetter. Skullsetter membuka topengnya, lalu Misa kaget dan langsung memeluknya. Ternyata Skullsetter adalah Alex, adiknya yang sudah lama berpisah dengannya. Di tempat lain, Amiya dan pasukan masih mencari di mana keberadaan Misa saat ini di kawasan kumuh Longmen. Karena di kawasan itu mereka belum menemukannya, akhirnya mereka memperluas area pencariannya. Kembali lagi ke Misa yang kini sedang berjalan bersama Skullsetter. Dia menanyakan kenapa Skullsetter bergabung dengan Reunion. Padahal Reunion adalah pelaku utama penyerangan di kota Cernobog. Lalu Skullsetter menjawab, mata dibalas mata. Mereka yang menganggap para infected ini semacam hama dan selalu melakukan intimidasi harus mendapatkan balasan. Ia bertarung untuk memperjuangkan kebebasan para infected, namun jika Misa tidak mau bergabung bersamanya, ia tidak akan memaksanya. Menurut Skullsetter, pemerintah tidak menganggap para infected ini sebagai manusia. Saat mereka masih kecil, pemerintah datang ke rumah keluarga Misa untuk membawa Alex yang saat itu terinfeksi Orifati. Sekarang Skullsetter menganggap bahwa Reunion ini adalah penyelamatnya. Lalu Skullsetter meminta Misa untuk tidak percaya kepada Rhodes Island karena menurutnya Rhodes Island adalah kacung pemerintah. Di sisi lain, Exusia dan Texas yang sedang mengintai di wilayah gurun berhasil menemukan keberadaan Misa dan langsung mengabari Amiya. Ternyata Skullsetter sedang mengajarkan Misa untuk menggunakan senjatanya karena sebenarnya Skullsetter sangat berharap besar kepada Misa untuk bergabung dengan Reunion. Saat Misa mencoba menggunakan senjata itu, ternyata Misa juga bisa menggunakan Ars. Melihat itu, Skullsetter merasa sangat senang karena Misa punya kekuatan yang sama dengan dirinya. Kemudian tiba-tiba Ivan muncul dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu karena Rhodes Island akan segera datang. Mendengar hal tersebut, bukannya kabur, Skullsetter menyuruh pasukannya untuk berkumpul dan bersiap-siap melawan Rhodes Island. Di sisi lain, Amiya mengabari Chen kalau Misa sedang berada di lokasi tambang yang ada di pinggir kota Longmen. Lalu Misa masih sangat berharap adiknya ini tidak usah melawan Rhodes Island. Akan tetapi keputusan Skullsetter sudah bulat. Ia pun menegaskan kepada Misa kalau Rhodes Island ini adalah pengkhianat para infected. Meskipun Misa tidak percaya dengan Reunion, Skullsetter meminta Misa agar percaya kepada dirinya. Sebelum pergi, mereka berdua kembali berjanji untuk pulang bersama setelah pertarungan ini selesai. Skullsetter merasa kekuatan musuh kali ini jauh lebih kuat. Skullsetter pun meminta bantuan Wei untuk melindungi Misa apapun yang terjadi. Lalu Wei memberikan saran kepada Skullsetter untuk mengincar otak Rhodes Island yaitu dokter. Jika dokter berhasil disingkirkan, maka kemungkinan besar Rhodes Island akan kacau. Lalu di atas tebing, Chen menyusun rencana penyerangan. Chen mengatur rencana dengan menempatkan mereka pada titik-titik yang sudah ditentukan. Singkat cerita, pertarungan itu pun dimulai. Seperti biasa, dokter menggunakan PRTS untuk menganalisa keadaan sekitar dan mengarahkan pasukan. Wei membawa Misa ke tempat yang sangat tinggi dan menurutnya di situ Misa tidak akan terkena serangan.
Amiya sedang bertarung dengan menggunakan kekuatannya melawan pasukan Reunion yang juga merupakan pengguna sihir. Lalu ketika situasi pertarungan seperti sudah didominasi oleh Rhodes Island, Skullshatter tiba-tiba muncul dari samping dan bersiap-siap menghabisi dokter. Namun berhasil diselamatkan oleh Hoshiguma. Skullshatter merasa Hoshiguma terlalu kuat, ditambah lagi tak ada celah untuk mengalahkan dokter. Skullshatter pun berencana untuk meledakkan dirinya sendiri karena sudah tidak ada cara lain lagi. Amiya yang melihat itu tidak sengaja menggunakan kekuatannya. Ternyata cahaya sihir yang biasa dia gunakan berubah menjadi padat, lalu menusuk Skullshatter yang membuatnya tewas seketika. Lalu dari atas, Misa melihat adiknya mati di tangan Amiya, dan tentu saja ia merasa tidak percaya dengan kejadian yang ia lihat itu. Setelah sekian lama, ia akhirnya bertemu kembali dengan adiknya, namun harus dipisahkan kembali oleh kematian. Dan yang membunuh adiknya adalah orang yang sudah dia percayai sebelumnya. Sungguh sangat menyakitkan. Setelah pertarungan sebelumnya, kini Chen meminta pasukannya untuk mundur karena untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Lalu setelah berada di tempat yang aman, tangan Amiya terus bergetar. Dan ia selalu teringat momen ketika menghabisi Skullshatter tadi. Hoshiguma melaporkan kepada Chen kalau pasukan Reunion masih berada di tempat yang sama dan tidak ada yang melarikan diri. Karena sebentar lagi ada badai pasir, Chen meminta pasukannya untuk selalu memantau keadaan dengan menggunakan drone dan bersiap untuk bergerak. Amiya yang sedikit depresi, ia mengatakan kepada dokter kalau ia akan melindungi dokter apapun yang akan terjadi. Meskipun harus membunuh sekalipun, akan tetapi Amiya juga merasa sangat menyesal karena telah membunuh Skullshatter. Namun saat itu tidak ada cara lain untuk melindungi sang dokter. Lalu dokter pun berterima kasih kepada Amiya dan ia mencoba sedikit menenangkannya. Namun tak lama kemudian, Wei menyusup ke tempat mereka, kemudian memberikan sebuah alat komunikasi kepada Amiya. Ternyata itu terhubung dengan Misa, dan di situ Misa bertanya kenapa ia membunuh adiknya. Amiya pernah bilang kalau Reunion dan Rhodes Island itu memilih jalan yang berbeda. Namun setelah melihat kejadian tadi, Misa merasa kalau Rhodes Island ternyata sama saja dengan Reunion. Oleh karena itu, Misa mendeklarasikan mulai saat ini ia akan bergabung dengan pihak Reunion. Tentu saja hal itu membuat mental Amiya kembali menjadi hancur dan membuatnya bingung harus berbuat apa. Beruntung teman-temannya langsung memberikannya support dan percaya sepenuhnya kepada Amiya. Lalu setelah itu tujuan Amiya yang selanjutnya adalah ingin berbicara langsung kepada Misa untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepadanya. Lalu mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Lalu Wei datang menemui Misa dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Misa menolak dan ia merasa tidak percaya kalau Skullshatter telah mati. Kemudian Misa berencana untuk membangkitnya kembali. Setelah badai pasir menghilang, pasukan Rhodes Island kembali melakukan serangan untuk mencari keberadaan Misa. Namun hasilnya Misa tidak ditemukan. Tiba-tiba dari atas tebing terdengar suara ledakan dan kelihatannya ada seseorang yang menggunakan kostum Skullshatter. Dari sini kita sudah bisa menduga kalau itu pasti adalah Misa. Mungkin perkataan dia yang ingin membangkitkan Skullshatter itu adalah dengan menggantikan perannya menjadi Skullshatter. Pasukan Reunion meyakini kalau Skullshatter kembali hidup dan akhirnya hal itu membuat semangat pasukan Reunion kembali membara. Lalu Misa memberikan pistol kepada Ivan agar seluruh pasukan Reunion segera mundur. Namun Ivan sedikit heran kenapa ia menyuruh mereka mundur. Lalu, Amiya berhasil bertemu dengan Misa dan ia langsung meminta maaf kepadanya. Lalu karena Misa udah terlanjur benci kepada Amiya, ia bersiap-siap menembak Amiya. Namun tiba-tiba, Chen menembak Misa terlebih dahulu, membuat Misa terkapar di tanah. Karena melihat situasi saat ini, akhirnya pasukan Reunion menyerah dan saat itu, Chen mengatakan kalau ia tidak akan ragu menggunakan pedangnya jika dalam keadaan genting. Hal itulah yang membedakan pasukannya dan Rhodes Island. Lalu Amiya meninggalkan senjata milik Skullshatter di reruntuhan dan memberikan sedikit bunga di sekitarnya. Amiya mengatakan kalau dirinya ingin memutus rantai kebencian yang ada di masyarakat. Tapi kalau hasilnya kayak gini, apakah ada orang yang masih percaya dengan tujuan Rhodes Island? Menurut dokter, Amiya memberikan harapan dan jalan kepada dirinya dan ia percaya sepenuhnya pada apa yang sedang dilakukan Amiya. Atau dengan kata lain, dokter akan selalu mengikuti Amiya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Gimana guys pendapat kalian tentang anime Arknight Reime Zenzo ini? Apakah kalian masih penasaran dengan kelanjutan dari petualangan Amiya dan dokter? Karena sepertinya Misa tidak akan mati semudah itu. Akan ada kejutan besar di season selanjutnya.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you on the next video and bye-bye.